Selamat malam. Gimana para analis kredit atau calon analis kredit atau kredit analis atau AO atau mantri atau apapun itu? Gimana sekarang keadaannya? Sudah baikkah? Sudah sering dapat marah kah tiap hari? Ya enggak? Iyalah. Harus dimarahin. Kalau nggak dimarahin, kalian nggak kerja, ya nggak? Sudah diperiksa audit berkali-kali kah? Udah, ya nggak? Udah ditanyain target tiap hari? Udah, ya nggak? Sehingga ada sesuatu yang berubah dalam diri lo nanti, baik dari fisik maupun mental. Kalau dari fisik, gue masalah malam ini gue mau ngomongin perubahan-perubahan apa yang terjadi kalau jadi analis kredit terlalu lama. Iya gila, emang berubah ya? Berubah dong, ya nggak? Ya karena lo ngejual sesuatu hal yang spreadnya apa marginnya tipis. Gue bisa bilang itu tipis. Bayangin bunga deposito sama bunga yang lo salurin tipis kok sebenarnya. Oh kok besar kok spreadnya? Deposito cuma 4%, bunga kredit 12%. Ya dibalik itu kan ada biaya-biaya yang lain kan, nggak cuman ngebandingin antara dana sama kredit, ya nggak? Ada biaya lain, pegawai, operasional, maintenance banyak. Makanya kata bokap gue dulu waktu waktu masih aktif ya, bokap gue masih ini, dia bilang gini, orang bank tuh kenapa sih mukanya pada puyeng ya? Waktu makan nih, papa sama teman-teman papa kayaknya seger gitu, tapi orang bank tuh sebelah ada orang bank BUMN lah. Itu mereka makan sih enak, sama menunya sama, cuman kok kayaknya puyeng ya mukanya. Iyalah, kalau kata bokap gue, dan bener, karena apa yang mereka jual tipis, makanya volumenya harus gede. Kalau dalam ilmu dagang, kalau semakin tipis berarti volume, kuantitas yang lu jual harus banyak. Sama kayak grosir lah, ya nggak? Grosir kan tipis ya marginnya, tapi yang dijual banyak. Nah sama di bank juga, pendapatan bank nggak cuma dari kredit ya, banyak dari fee base, dari biaya kelolaan rekening yang debat dari kalian 10.000, 15.000, berapa ribu tiap bulan, kalian aja berapa juta, ya nggak? Menarik bisnisnya. Ya abang juga butuh maintenance system, ya nggak? Makanya diambil segitu. Tapi ya 60% sampai saat ini pendapatannya dari kredit sih. Makanya gue bilang mau bahas apa aja yang berubah seorang analis kredit ketika itu sudah terlalu lama. Yang pertama fisik, lu akan membesar dengan sendirinya. Wah, sepanjang gue di kerja di kredit ya bertahun-tahun, itu teman-teman gue termasuk gue, itu badannya tiba-tiba melar dengan sendirinya. Kok bisa ya melar? Karena stres. Biasanya orang stres banyak makan, ya enggak? Wah lu enak di sekarang gendutan ya, kerjaannya enak dong ya. hmm. Orang mandangnya enak ya. Pernah waktu gue pertama-tama jadi analis kredit, ditanya kan sama back office apa, frontliner ya, kayak teller kalau di bank kan ya. Pak ngerjain apa sih pak kredit, kok kayaknya enak ya? Jalan-jalan katanya. Iya. Dan orang selalu mandang enak, padahal enak. Jalannya mikir, tidur mikir, berak mikir, sampai kadang-kadang sholat aja mikir. Ini gimana ya? Mikir. Ya emang di dunia harus mikir sih. Cuma mikir lo tuh nggak berkehabisan dan terus mikir, karena masalah itu akan selalu ada. Jangan berharap kerja di sebagai analis kredit masalah itu selesai. Oh kalian happy setelah ini? Ya, wah cair happy ya. Terus bos di atas harusnya mantau dong lu, wah, gitu kan. Kayak duit lo aja yang lo kasih, ini kan duit bank yang lo kasih, harusnya lo pantau, ya gak? Tapi pak saya kan lagi mantau nih pak. Tapi lo juga harus ngerjain dong pengajuan yang baru yang lain. Oh iya pak, saya sambil ngerjain lain. Laporannya ditunggu ya. Oh iya pak, laporannya ditunggu. Besok kita jalan kemana nih? Kok kamu nggak ada prospek sih? Itu udah dikunjungin belum? Itu udah dilihat belum usahanya masih ada atau enggak? Tiba-tiba meriksa, lu pantau nggak? Lalu tiap hari harus ngerjain. Lu harus ngerjain, lu harus mantau, lu harus mastiin dia nggak nunggak, gila. Makanya perut lo akan besar ya.
secara fisik ya. Fisik perut tuh kan membesar. Karena lu makan terus kan. Makanya waktu gua kerja tuh kalau ada makanan dikit, wah datang dari mana gitu kan. Bos bawa makanan, langsung habis. Bedain misalkan sama unit lain di bank, misalkan ada unit lain nih, bukan di kredit. Slow makannya, santai bos, santai makannya. Gue nggak bohong, gue buktikan sendiri. Tapi kalau kredit tuh, wah, karena apa? Karena memang stres. Ah masa sih yang lain juga stres? Gue udah kerja di berbagai unit guys. Jadi inilah unit yang paling orang-orang buangan yang ada. Jangan nggak percaya loh. Itu fisik ya, perut kamu besar. Kedua, kadang-kadang sorry tuh saya karena stres. Kadang-kadang gue perhatiin ya orang-orang yang bersimun di dunia kredit itu kayak kayak susah gitu dapat keturunan. Ya bukan nggak semuanya ya. Karena stres. Bayangin lu pulang malam tiap hari, weekend kadang suruh masuk. Jam waktu fleksibel jadi, iya Pak. Tapi kalau jam 8, jam 9 saya telepon angkat. Kadang-kadang yang noraknya nih, norak. Minta laporan tuh jam 8 malam, jam 9. Norak sih. Dan itu nggak ada yang, nggak tahu sih di unit lain ya, di bank ya. Tapi kayaknya di unit lain nggak gitu amat ya. Tapi kalau di sini norak sih. Kadang jam 11 malam, kadang jam 12. Kalau nggak balas dimarahin jam 11 malam. What a fucking job ya. Ya kalau nggak suka resign aja, iya makanya. Harus curhat lagi ya. Terus itu fisik ya. Terus kalau mental lo bakal sering marah-marah. Ke bawah tuh ke keluarga tuh. Di santai dong. Gak usah ini keluarga, kalau di rumah tuh udah keluarga di. Kalau kerjaan tuh di kantor doang. Ya ampun, itu kata-kata paling sampah yang pernah gua denger. Salah satunya. Kalau di rumah itu ya udah rumah aja. Terus kalau nasabahnya belum bayar, Pak, ya harus teleponin dong sampai bayar, kunjungin. Pak, ini udah jam 5 sih. Ah, nggak bisa kan harus bayar, akan udah akhir bulan. Harus bayar dong. Maksudnya tuh ya sampai jam 12 malam selama masih kantor, ya urusan kantor dan sampai rumah. Jam 1 malam sampai rumah, itu rumah gitu maksudnya. Jadi selama masih belum sampai rumah, kalian tuh harus kerja. Ya. Karena ada solusinya. Tambahin orang. Di kredit itu solusinya nggak ada main orang. Di kredit itu solusinya adalah bayar nasabahnya, itu solusinya. Mau nambah orang 10 juga nggak bakalan bisa. Kalau ada yang masalah adalah yang lo kasih duitnya tuh. Bullshitnya. Ada solusinya. Solusi apa? Nggak ada solusinya kerja di bagian kredit tuh. Apalagi analis kredit. Nggak ada solusinya kecuali lo bayar debiturnya, bayar tepat waktu, jatuh tempo. Itu solusinya. Jadi pelatihan, Zoom meeting itu nggak berguna. Kalau gue bilang nggak berguna. Kalau meeting itu bos-bos aja lah. Nggak usah kalau level-level analis ready, supervisor, nggak usah. Gue kadang bingung. Kejauhan. Mimpinya dipimpin oleh direksi misalnya sampai analis. Ngapain? Bosnya apa? Sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Ngebles WhatsApp doang. Habis itu marah-marahin udah sampai mana? Ya. Bantuin kan nyari Pak gitu. Lu bakal sering marah-marah. Terus kedua biaya apa? Lu bakal stres. Lu nggak bisa tidur, insomnia. Gue pernah saking bingungnya nih ya, ditelepon, Pak, mana prosesnya? Belum selesai, Pak. Minta ini, Pak, minta itu. Si ini belum bayar. Si ini harus dikunjungi. Stres banget. Udah gitu, sorry ya, misalkan bosnya juga susah diajak kemana-mana kan. Santai dulu sih, dia ngapa sih buru-buru amat? Ya lu yang buru-buru, belum mati. Ya, ya harus gesit lah. Gue kadang-kadang bingung ya. Misalnya pemimpin yang nyuruh anak buahnya gesit cepet, dan dianya sendiri kelemat-kelemot. Ini orang apa sih?
atau di grup WA kayak yang bener kan nanyain kan, giliran diajak kunjungan apa misalkan, bukan tempat gua, tempat yang lain, tempat gua sih enggak karena gua bukan kredit lagi. Jadi gua udah menikmati suasana itu. Kalau tempat lain kan wah sibuk atau kadang-kadang makan siangnya sampai jam 3 siang gitu. Nah, ada. Bos saya dulu cerita, dia punya bos makan siang tuh sampai jam setengah 3. Tapi giliran nanya di mana prospeknya? Lah, bapak aja makan sampai jam 3 siang-siang dari jam 12. Sayang waktu, tapi bapak nanya kerjaan saya gimana. Itulah bingungnya. Dari segi psikis, stres, panik, panik pasti. Jadi jangan berharap bahwa di rumah aja. Iya di rumah aja sampai jam 1 malam atau sampai jam 10, jam 11 malam. Makanya nggak sempet juga mikirin kerjaan di rumah karena keburu tidur. Cuti akhir tuan, akhir bulan, akhir tahun, mana ada cuti. Kecuali saudara lo meninggal gitu, anak lo meninggal kayak gua kasih cuti. Emosi gua. Apalagi ya kalau perubahan ya, fisik udah, mental udah. Nggak hidup, lo pasti bakal ngabisin duit banyak. Karena apa? Biaya healing lo jauh lebih tinggi. Lo tiap weekend tuh paling nggak habis lah 2 juta kan. Hotel sejuta buat makan, rekreasi. Lama-lama utang lo numpuk. Ya udah gitu aja. Karena lo stres. Sedih sih. Salah dikit ya dipecat paling. Ya itulah yang akan terjadi kalau lo jadi analis kredit. Bohong lah, paling ngomong doang buat nakut-nakutin supaya gak usah masuk. Ya rasain aja nantilah ya. Kalau saya ngomong doang kan kayak yang aduh bohong lah. Saya rasain, ya itu lebih bagus sih. Jadi rasakan sendiri biar bisa komen. Nah kalau udah gitu kan beda ya. Tempat gua nggak gitu di tempat gua work life balance ya. Jadi waktu digaung-gaungkannya work life balance gua tuh gak pernah ngerasain. Jadi orang analis kredit tuh gak pernah ngerasain namanya work life balance. Work balance. Nah, nggak ada life-nya work balance. Jadi keseimbangan antara kerja dan kerja. Pernah waktu itu gue Sabtu Minggu masuk, Senin sampai Jumat pulang jam 10 sampai rumah, Sabtu Minggu masuk. Dan masuknya kira-kira itu setengah hari itu, sampai jam 6 sore juga. Bayangin kondisi lo kayak gitu. Lama-lama depresi bisa gila. Gue ngomong gini karena apa? Karena udah gila. Bullshit lah orang menikmati jenis kredit. Gue tanya satu-satu. Ada kayak menikmati. Kalau ada yang menikmati biasanya dapat nggak ngerti lah ya. Mungkin dapat share-sharean nggak ngerti kan. Kalau orang normal nggak bakal nikmatin. Seperti yang gue bilang kemarin kan. Hal-hal menakutkan di video sebelumnya. Lo bakal dihantui ketakutan ya gak? Ya seperti gue bilang tadi perubahan-perubahan tuh kan ada dalam diri lo. Lo berubah, lo jadi pemarah. Liatin HP mulu. Kenapa? Karena kalau nggak cepet ngerespon WA, udah pada tidur nih. Padahal nanya jam 10, jam 11 malam. Ya udah pada tidur lah anjing misalkan. Apalagi lo jadi analis kredit baru. Senior-senior mau ngajarin lo. Deh. Karena kerjanya begitu beragam, begitu kompleks, begitu fleksibel. Jadi memang kerjaannya tuh nggak, baca pedoman, tek, 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 selesai gitu. Pencet ini, tekan ini, enter. Nggak ada. Semua berdasarkan intuisi, pemahaman, rasa memilikinya gimana, sense of belongingnya gimana gitu kan, daya pemikiran, daya analisa, kayak bikin skripsi, dan semuanya akan nyalain lu pada akhirnya. Lu mau nyampe target kek, lu mau nggak nyampe kek, tapi tetap semuanya nyalain lu kalau ada apa-apa. Dari misalnya dari 20 nih, 20 nasabah yang lu kasih, tiba-tiba ada 1-2 yang ini yang mulai batuk-batuk nih, udah datengin terus tanya yang 18-19 bagus gimana?
Ya yang bagus mah kan udah biasa, emang udah seharusnya bagus yang kamu kasih, gitu. Gitu aja. Kalau kamu nggak ekspansi gimana? Kita gaji kamu di lah, kan masih ada 18 yang bagus, Pak. Loh yang 18 kan bulan lalu, bulan ini harus ada lagi, gitu kan. Sementara kalau unit lain tuh nggak pernah ditanya kayak gitu. Gue pernah di unit lainnya, bukan analis kredit, nggak ada tuh ditanya, nanti kalau gini nggak digaji, nggak kegaji loh, di nggak ada. Cuman di unit kredit itulah lo bakal ditanya, kenapa lo nggak menyalurkan kredit? Gimana kita mau gaji kalian? Cuma di analis kredit. Unit lain nggak ada. Padahal kita menghasilin laba terbesar. Sampai ada kenalan gue yang bikin apa ya? Semacam bikin protes lah. Dia masuk ke, kalau gue lambe Twitter lambe turah karena Sabtu Minggu masuk tiap hari kerja sampai malam, sampai protes loh. Dan tetap teman gue akhirnya dikeluarin. Ya itulah ya nggak, tapi ya mau nggak mau akhirnya tetap tetap banyak aja yang sih jadi analis kredit. Karena apa, jenjang karirnya kalau dari situ kalau mau naik lagi harus lewat analis kredit dulu gitu. Tapi enggak sih, itu bank lain, kalau tempat gua ada nggak harus analis kredit ya, macem-macem lah ya. Jadi lu mengerjakan sesuatu hal yang penting ketika posisi lo berada di tempat yang paling sampah gitu. Bahkan grade lo di bawah OB, kalau teman gue bilang analis kredit itu di bawah OB kok katanya. OB aja masih berani marahin kita katanya. Driver aja masih bisa marahin kita, ngatur-ngatur kita ya. Saking rendahnya ya, teman gue yang bilang. Kalau gue sih cuman mengaminkan, mengiyakan. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, lu bakal ngomong sendiri kayak gue kan. Selain perubahan jelek ya, ada juga perubahan baik. Misalkan gue dulu pendiam, jujur, pemalu. Tiba-tiba masuk jelas kredit, lu akhirnya hobi ngomong. Jadi ngomong terus kayak sekarang, ngomong aja. Ngomong sendiri, kadang ngomong di kaca, kadang ngomong di mobil, membahas sesuatu, mengambil sesuatu, itu keuntungannya sih. Sehingga kalaupun lu sebenarnya keluar dari analis kredit atau keluar dari perbankan, lu dalam posisi yang happy dan berkualitas, ya nggak, bervalue kata bos gua. Walaupun value itu nggak jadi duit juga langsung, secara langsung nggak jadi duit. Secara tidak langsung ya gimana nasib ya. Semuanya kan emang jadi duit semua, enak amat lo. Lo pinter cepet dihasilin duit itu, ya enggak lah. Enak amat lo. Kalau memang kepintaran bisa menghasilkan kekayaan, harusnya yang paling pintar, yang paling kaya adalah profesor kan? Ternyata salah satu orang kaya banyak yang nggak kuliah, ya enggak? Tapi jangan jadi patokan ya guys, berapa banyak sih yang nggak kuliah jadi miliarder, sama yang kuliah tetap lebih banyak yang kuliah kok, ya nggak? Iyalah yang berpendidikan tetap lebih banyak. Cuman orang-orang kadang menggembuskannya yang tidak sekolah sukses, padahal berapa persentase sih yang nggak sekolah sukses? Cuma kadang-kadang digembur-gemburkannya. Dan salahnya orang Indonesia menangkap itu dengan cara yang, wah mending gue nggak sekolah, itu aja kaya nggak sekolah. Nangkapnya tuh simple ya. Padahal mereka nggak sekolah juga tetap nyari duit dan nyari ilmu yang banyak. Baik lagi ke analis kredit, itulah yang akan terjadi perubahan-perubahan. Selain yang buruk ada juga baiknya, ya nggak? Lu banyak relasi, nah ya manfaatin relasi lo. Bisa kalau buka usaha, lu kan kenal sama suppliernya, pelanggannya lu kenal, ya nggak? Jadi lo semakin berkembang ya nggak, wawasan lo semakin banyak. Ketika suatu saat kerja di tempat lain atau analis kredit, pindah ke tempat analis kredit yang lebih 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 besar, lebih mumpuni pendapatannya, lo bisa ngomong banyak karena disitulah value lo, kata bos gua. Tapi sampai sekarang gua nggak nemu value gua, ya enggak? Atau mungkin gua aja yang blow on ya. Itu aja guys yang pengen gue sampaikan, apa yang terjadi setelah lu jadi analis kredit. Semoga tidak bermanfaat, dan gue juga gak peduli orang banyak nonton mau enggak. Gue cuma curhat ya. Lo mau suka kayak mau komen kayak terserah ya. Gitu aja guys. Selamat malam.